Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Gensera semua yang sedang mendengarkan podcast ini. Bersama kami, Kelompok 12 dalam acara Ngobrol Santai Teori Sastra. Bersama saya, Tawa Melandiri yang gak bakalan sendiri untuk menyapa Sobat Gensera semua, tapi ditemani oleh rekan-rekan sastra saya. Yaitu, yang pertama, Kak Ana Nuhaisana. Hai Kak Ana. Halo juga Kak Tawang, dan apa kabar juga buat Sobat Gengster semua yang saya harap pasti dalam keadaan sehat. Amin. Gimana nih Kak Ana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik dong Kak. Oke, alhamdulillah. Nah, kali ini kita nggak hanya berdua nih Kak, tapi juga ditemani oleh rekan sastra yang lain, yaitu Kak Muhammad Krisna Oktavian. Hai Kak Krisna. Halo Kak Tawang, dan halo buat Sobat Genstra yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Oke, Kak Krisna gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, cerpen kali ini yang akan saya bacakan ini yaitu cerita pendek yang berjudul Jatuh Cinta Saat Hujan. Cerpen ini karangan Kak Sally Octavia, yang mana berkategori cerpen remaja, cerpen romantis, serta cerpen slice of life, yang lolos moderasi pada tanggal 21 September tahun 2021. Oke. Aku menatap keluar jendela kelas. Hujan deras di tengah terjadi di luar sana. Jam di dinding menunjukkan pukul 13.30. Sekitar setengah jam lagi, bel pulang berbunyi. Aku menghembuskan nafas perlahan. Bagaimana nanti aku pulang? Aku tidak membawa payung. Bel pulang berbunyi. Semua siswa berhamburan keluar dari kelas. Ada yang langsung pulang dengan payung, ada yang memakai jas hujan, dan ada yang nekat menerobos derasnya air hujan. Tapi ada beberapa yang memilih untuk menunggu hujan reda termasuk aku. Kelasku berada di lantai 2. Sesekali aku mengobrol dengan teman-temanku, meskipun tidak terlalu akrab dan hanya sebagai basa-basi untuk menghabiskan waktu. Setengah jam menunggu di koridor kelas, namun hujan belum juga reda. Aku mulai resah. Bagaimana jika hujan reda masih lama? Mama pasti akan khawatir di rumah. Satu persatu teman-temanku mulai bertindak nekat. Mereka menerobos hujan karena hampir sejam hujan tidak juga reda. Mereka membiarkan seragam mereka basah, padahal hari esok masih akan dipakai. Terlintas di benakku untuk ikut menerobos, namun aku berpikir 2 kali. Kuputuskan untuk menunggu. Hanya ada aku di sekitar koridor kelasku. Aku hanya menatap sekitar. Ada beberapa anak kelas sebelah yang juga sedang menunggu hujan reda. Ternyata masih ada teman sekelasku yang belum pulang. Dia baru saja keluar dari kelas. Sejak tadi dia di dalam ternyata. Namanya Aditya. Ia mengucek matanya lalu mendekatiku yang sedang menikmati hujan. Belum pulang nih, tanyanya. Aku sedikit terkejut melihatnya. Belum nih, jawabku. Aku kira kamu sudah pulang. Aku kira kamu sudah pulang duluan, lanjutku. Enggak, aku ketiduran tadi di kelas. Habis suasananya enak buat tidur, ucap Aditya sambil nyengir. Aku tersenyum simpul, lalu kembali melihat rinai air hujan. Kenapa enggak nerobos hujan aja nih? Tanya Aditya. Enggak ah, takut sakit ntar, jawabku. Terus kamu mau nunggu sampai reda di sini? Tanya Aditya. Aku terdiam. Sepertinya hujan masih lama untuk reda. Aku sebenarnya bawa payung. Kamu mau ikut enggak? Kayaknya rumah kita searah deh, ucap Aditya. Aku menoleh pada Aditya. Jika tahu dia bawa payung, sudah sejak tadi aku akan meminta ikut. Aku ikut deh kalau gitu, ucapku. Aditya merogoh tasnya dan mengeluarkan payung lipat yang berukuran tidak terlalu besar. Ya udah, yuk, ajaknya. Kami menuruni tangga dan membelah derasnya air hujan dengan payung yang Aditya pegang. Sebenarnya payung ini terlalu kecil untuk 2 orang, namun ini jalan satu-satunya agar aku bisa pulang. Tas raselku, lengan kananku, sedikit basah karena tampias air hujan.
Aditya merangkul bahuku agar aku tidak terkena air hujan. Maaf, bukannya aku nyari kesempatan atau apa. Baju sama tas kamu kena air hujan, ucap Aditya. Aku mengangguk. Saat itu detak jantungku tidak dapat aku kontrol, wajahku memerah. Kita nunggu di halte ya, ucap Aditya. Aku mengangguk. Sampai di halte di depan sekolah, aku segera memeriksa baju dan tasku yang sedikit basah. Basah sedikit, bisa kering kok kalau disetrika, ucap Aditya. Melihat bajuku basah setengah, aku mengangguk sambil tersenyum kedet. Aku melihat baju Aditya ternyata juga basah, melebihi basah di bajuku. Baju kamu juga basah, Dit, ucapku. Gak apa-apa, ucapnya nyinyir sambil nyinyir. Aku tertegun kenapa aku baru menyadarinya bahwa Aditya terlihat sangat menawan. Padahal selama sekelas dengannya, ia terlihat biasa saja. Tapi saat ini, ia terlihat sangat menawan. Aditya menoleh padaku. Aku terkejut ketahuan sedang memandanginya. Kenapa nih? Tanya dia. Aditya. Enggak kok, jawabku gugup. Aku tahu kamu tadi diam-diam liatin aku, ucap Aditya lalu nyinyir. Wajahku sontak memerah. Aku membuang pandanganku, tidak ingin Aditya melihat wajahku yang sudah seperti kepiting rebus. Tenang, Nit, aku cuma bercanda kok, ucap Aditya lalu dengan santainya ia mencubit pipiku. Ada apa denganku? Aku merasa hampir ingin jatuh karena ulah Aditya tadi. Padahal pipiku sering jadi sasaran empuk tangan-tangan makau kakak laki-lakiku. Ada apa dengan Aditya? Ia seperti sudah mengenalku sangat dekat. Padahal sehari-harinya ia bersikap biasa saja. Detak jantungku dari tadi sudah tidak normal. Bus yang kami tunggu sudah tiba. Aku duduk di kursi paling belakang bersebelahan dengan Aditya. Kebetulan yang sangat menyenangkan nih, rumah kita satu jalan, ucap Aditya tersenyum. Aku ikut tersenyum kaku. Aku melihat jendela bus dan hujan masih saja turun. Aku suka hujan, ucap Aditya. Aku sebenarnya juga suka hujan, ucapku. Aku menyukai seseorang saat hujan, ucap Aditya. Aku menoleh. Siapa? Tanyaku. Cinta pertama tidak boleh diumbar-umbar kan? Ucap Aditya tersenyum. Aku tidak ingin tahu siapa dia. Yang terpenting sekarang aku harus menghilangkan perasaan aneh yang sedang menyelimuti hatiku. Aku terlalu terbawa suasana tadi. Aku yakin itu. Aku turun dari bus terlebih dulu, sedangkan rumah Aditya masih jauh. Mama sudah menunggu di halte dengan payung di tangannya. Ia sudah sejak tadi menungguku. Ia khawatir. Sampainya di rumah, terdengar suara notifikasi dari ponselku. Ada pesan masuk. Kamu nih isi pesan singkat itu. Dari Aditya. Aku masih belum paham apa maksudnya. Hingga beberapa hari kemudian aku tahu bahwa pesan itu adalah jawaban dari percakapan terakhir kami sebelum aku turun dari bus. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Genstra, cerpen karya Kak Sally tadi. Wah, aku bacanya tuh kayak terbawa suasana gitu. Campur aduk. Tadi kalau aku jadi Nita sih bakalan salah tingkah sih terhadap apa yang dilakukan sama si Aditya tadi. Oke, lanjut tentang poin pembahasan kita yaitu tentang unsur-unsur intrinsik pada cerpen. Nah, saya mau tanya nih sama Kak Ana. Unsur-unsur intrinsik itu seperti apa sih Kak Ana? Nah, kalau mendengar unsur intrinsik pasti in kan dalam nih Kak. Nah, jadi unsur intrinsik itu merupakan unsur-unsur yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Jadi unsur intrinsik ini tuh biasanya terdiri dari yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga ada alur atau plot, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Oke, jadi poin pembahasan kita kali ini ada 7 poin ya Kak Ana ya? Yeps, betul sekali Kak Tawang. Oke, poin yang pertama itu tadi ada tema ya. Nah, menurut Kak Krisna nih, tema dalam suatu karya sastra itu seperti apa Kak Krisna? Sebelum berbicara tentang tema pada cerpen tadi, aku mau menjelaskan apa sih itu tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya adalah membuat suatu karya sastra, yaitu cerpen. Salah satunya cerpen. Tema adalah cerpen.
tema dalam cerpen tadi itu judulnya saja sudah jelas ya Kak, jatuh cinta saat hujan. Otomatis temanya itu tentang percintaan yang sangat romantis. Seperti itu Kak. Benar banget Kak Krisna, percintaannya romantis. Tadi sudah dibacakan kan tadi bahwa percintaan itu kayak cinta ala-ala remaja gitu ya Kak ya. Bener banget Kak Tawang. Oke, lanjut pada poin yang kedua, yaitu tokoh dan penokohan. Nah, dari Kak Ana sendiri, tokoh penokohan itu seperti apa Kak Ana? Nah, kalau tokoh itu orang yang menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama. Namun, dalam podcast kali ini tuh bisa diartikan tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerpen tersebut. Nah, kalau penokohan itu cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku dalam cerpen. Oke, jadi penokohan itu sama kayak watak yang disampaikan oleh si tokoh gitu ya Kak Ana? Yaps, betul sekali. Nah, dan untuk tokoh dan penokohan dari cerpen tadi Kak Krisna, gimana? Tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen tadi itu ada dua ya, yaitu tokoh Nita dan Aditya. Penokohannya dalam cerpen tadi itu, tokoh Nita mempunyai sifat yang pemalu dan friendly banget. Sedangkan Aditya itu mempunyai sifat yang pengertian, romantis, dan gentleman. Oke, Sobat Genstra, berarti tadi tuh Nita tuh kayak kebanyakan cewek pada umumnya ya, pemalu tapi mau gitu. Sedangkan Aditya itu seperti cowok pada umumnya yang gentleman gitu. Nah, dan untuk selanjutnya poin yang ketiga yaitu latar. Mungkin Kak Krisna bisa menjelaskan tentang latar pada suatu cerita? Latar dalam suatu cerpen itu ada tiga ya Kak. Yang pertama latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Latar waktu sendiri merupakan penggambaran kapan peristiwa dalam sebuah karya sastra itu berlangsung. Sementara latar suasana adalah kondisi batin tokoh atau perasaan individu dan fisik sekitar atau kondisi lingkungan yang bisa membawa pembaca mengetahui bagaimana perasaan dalam karya tersebut. Sedangkan latar tempat yaitu mengungkapkan di mana lokasi terjadinya sebuah karya tersebut yang ditulis oleh pengarang. Jadi seperti itu Kak. Baik Kak Krisna. Nah, untuk Kak Ana sendiri nih, latar dari cerpen tadi gimana Kak Ana? Nah, udah disampaikan oleh Kak Krisna tadi kan ada 3 nih Kak Tawang. Jadi yang pertama latar tempatnya itu di area sekolah dan di halte bus. Nah, kalau untuk latar waktunya sepulang sekolah pada saat jam 1:30. Nah, kalau untuk latar suasana itu itu yang menenangkan. Tapi kalau untuk sudut pandang Nita pasti deg-degan dong kalau didekati oleh cowok, apalagi kayak Aditya. Bener banget Kak Ana. Jadi mungkin tadi kan saya sudah baca. Nah, Sobat Genstar tadi juga ikut baca dong pastinya. Dan itu sangat berpengaruh gitu loh Kak dari untuk si pembacanya ke bawah suasana gitu. Jadi suasana yang dibangun tuh kalau kita jadi tokoh utamanya, jadi Nita itu kayak campur aduk, deg-degan, gugup, salah tingkah gitu Kak Ana. Jadi pengarang ini sangat bagus sekali menciptakan sebuah chemistry pada suatu cerita tadi gitu. Nah, lanjut pada poin berikutnya, yaitu alur dan plot. Kak Ana bisa dijelaskan alur dan plot Nah, pada selama ini kan pengertian plot itu sering disalahpahami kan ya Kak, sebagai alur atau jalan cerita. Nah, mungkin karena keduanya dibangun oleh unsur peristiwa. Penyamaan begitu saja antara plot dengan alur, apalagi mendefinisikan plot sebagai alur agaknya kuranglah tepat. Nah, di dalam sebuah alur belum tentu terdapat plot, tapi di dalam sebuah plot sudah pasti akan membentuk alur. Jadi bisa dikatakan alur itu mengatur bagaimana suatu tindakan-tindakan yang terdapat di dalam cerita
harus berkaitan dengan satu sama lain. Misalnya kayak seperti bagaimana suatu peristiwa berkaitan dengan peristiwa lainnya. Lalu bagaimana tokoh yang digambarkan dan berperan di dalam cerita yang semuanya terkait dengan suatu. Nah, kalau plot merupakan cara bagaimana cerita itu bisa berjalan dan dimengerti. Intinya, plot merupakan pengembangan dari alur yang kita gunakan. Kurang lebih seperti itu, Kak Tawang. Oke, Kak Ana. Nah, alur dari cerpen yang saya bacakan tadi, menurut Kak Krisna ini, alurnya seperti apa, Kak Krisna? Alur yang digunakan pada cerpen tadi yaitu alur maju, karena cerpen tadi itu peristiwanya runtut dari awal hingga akhir. Contohnya dari kutipan cerpen tadi yaitu dari bel berbunyi pulang sekolah hingga naik bus untuk pulang. Jadi cerpen tadi menggunakan alur maju, Kak Tawang. Oke, sangat betul sekali ya berarti ya Kak, alurnya maju tanpa ada flashback ataupun masa lalu. Jadi bisa dikatakan cerpen tadi itu adalah beralur maju gitu ya Kak. Betul, Kak Tawang. Oke, selanjutnya yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang menurut Kak Ana ini Nah, seperti kalau apa? sudut pandang itu bisa dikatakan pandangan yang berasal dari pencerita, penulis, atau pembuat film yang bertujuan untuk membuat penerima informasi yang menjadi sasaran mengerti dan memahami apa yang hendak disampaikan. Nah, jadi sudut pandang itu dibagi 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama atau tunggal. Dan yang kedua ada sudut pandang orang kedua, dan yang ketiga sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi kalau sudut pandang orang pertama itu penulis sebagai pelaku sekaligus narator yang menggunakan kata ganti kayak aku, saya, atau gue kayak gitu Kak. Nah kalau sudut pandang orang kedua, penulis adalah narator yang sedang bercerita kepada kata ganti kamu dan menggambarkan apa yang dilakukan kamu atau kau atau Anda. Oke, berarti sangat jelas ya Kak, dari cerpen yang tadi itu menggunakan sudut pandang pertama. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi dari Kak Krisna nih, kenapa kok lebih sudut pandangnya menggunakan sudut aku atau sudut pandang pertama? Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen tadi itu menggunakan sudut pandang orang pertama, karena sudah jelas yang dijelaskan oleh Kak Ana tadi, yaitu terdapat kata aku. Dan di cerpen tadi tersebut dan terdapat kata aku pada bagian pertama yang berbunyi, aku menatap keluar jendela kelas. Hujan deras tengah terjadi di luar sana. Oke, baik Kak Krisna, terima kasih. Dan selanjutnya poin pembahasan kita yaitu tentang amanat. Oke, Kak Ana bisa dijelaskan amanat amanat pada suatu karya sastra itu seperti apa? Nah, kalau amanat itu lebih identik dengan pesan. Jadi pesan yang disampaikan penulis atau pengarang kepada si pembaca agar pembaca itu lebih mudah memahami apa yang ingin kita sampaikan melalui karya tulis tersebut. Oke, pendapat Kak Krisna nih dari cerpen tadi, pengarang itu memberikan pesan kepada pembaca itu seperti apa Kak Krisna? Pesan yang terdapat dalam cerpen tadi itu, ketika kita mempunyai rasa kepada seseorang, sebaiknya kita jujur untuk mengungkapkan perasaan tersebut. Kalau aku sih nyebutnya istilahnya yaitu gentleman gitu, Kak. Oke, oke. Berarti bisa dapat disimpulkan ya Sobat Genstra bahwa amanat yang terdapat pada cerpen tadi itu kita apabila memiliki suatu perasaan harus cepat diutarakan, jangan dipendam gitu ya. Dan mungkin Kak Krisna ini apakah sudah tipe yang gentleman? Kalau aku sih ya tipe gentleman ya, Kak. Karena kan laki-laki ya harus dijaga, harus
gimana ya, ketika kita mempunyai rasa pasti kita harus jujur dong kepada orang yang kita suka atau kita rasa itu orang yang istimewa gitu Kak. Oke, siap-siap Kak Krisna, baik. Nah, selanjutnya ini yang pokok pembahasan kita yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa itu kan banyak yang mengartikan sebagai majas. Nah, Kak Ana, menurut Kak Ana nih gaya bahasa itu pengertiannya seperti apa Kak Ana? Nah, iya, gaya bahasa atau sering diartikan sebagai majas, yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Jadi keseluruhan ciri bahasa, sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Oh, dari Kak Krisna sendiri nih, dari cerpen tadi, gaya bahasa seperti apa yang dipakai oleh pengarang untuk menceritakan tentang cerpen tadi, Kak Krisna? Selain bahasanya para anak remaja ya Kak, bahasa pada cerpen tadi pun bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Karena di cerpen tadi itu bahasanya itu kita sudah paham ya, langsung paham gitu dan langsung memahami karena bahasanya di situ itu bahasa sehari-hari kita gitu Kak. Oke, mungkin karena ada tambahan tentang gaya bahasa. Nah, jadi ya benar menurut Kak Krisna. Jadi bahasa yang digunakan tuh bahasa sehari-hari atau bisa dikatakan imajinatif karena kayak ketika kita membaca cerpen tersebut seakan-akan kita itu ngerasa kalau kita tokoh utamanya gitu loh, Kak. Oke, benar sekali Kak. Gaya bahasanya tuh sangat mudah dipahami gitu ya. Nah, saya ada pertanyaan nih. Jadi dari pembahasan kita tadi, sebenarnya seberapa penting sih unsur intrinsik dari suatu karya sastra ini? Boleh Kak Krisna, silakan. Sangat penting Kak Tawang karena unsur intrinsik cerpen yaitu berbagai satuan terkecil yang membentuk suatu cerpen menjadi satu kesatuan utuh prosa fiksi dari dalam karyanya sendiri tanpa konteks atau ekstrinsik luar karya. Unsur-unsur pembentuk cerpen tersebut diantaranya yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar atau setting, plot dan alur, gaya bahasa dan juga amanat. Jadi seperti itu Kak. Mungkin Kak Ana ada tambahan, silakan. Dari Kak Ana, apakah ada tambahan? Oke, jadi dari yang disampaikan oleh Kak Krisna tadi bahwa sudah sangat jelas ya Sobat Gensera betapa penting sekali unsur intrinsik ini dari dalam suatu karya sastra karena merupakan pengembangan dari apa yang disampaikan oleh si pengarang melalui karya sastra tersebut. Nah, baik, mungkin hanya sekadar itu saja ya Sobat Gensera pembahasan kita mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam suatu karya sastra, terutama pada cerpen yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih buat Kak Ana dan Kak Krisna karena sudah menemani saya menyapa Sobat Gensera serta mengobrol santai membahas topik yang sangat menarik ini. Terima kasih juga Kak Tawang karena telah mengundang kami yaitu saya dan Ana. Oke, baik Kak Krisna, terima kasih. Dan tak lupa juga buat Sobat Gensera semuanya, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini. Saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup kita akhiri untuk
Hari ini, saya Tawang Wulandari pamit untuk undur diri, bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa Sobat Gestra dan salam kesusastraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.